Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadian Cinta Anissa, mahasiswi dari Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto, Prodi S1 Keperawatan tingkat 1C. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengembangan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam bentuk apapun, contohnya suara, data, teks, gambar, audio, atau video. Adapun keuntungan telekomunikasi dari nilai bisnis internet. Yang pertama, perusahaan membangun situs web, e-business, dan e-commerce untuk mencapai 6 nilai bisnis utama, yaitu menghasilkan pendapatan baru dari penjualan online, mengurangi biaya transaksi melalui penjualan online dan dukungan pelanggan, menarik pelanggan baru melalui iklan dan pemasaran web serta penjualan online, meningkatkan loyalitas pelanggan saat ini melalui perbaikan dukungan dan layanan pelanggaran web, mengembangkan pasar baru berbasis web dan saluran distribusi untuk produk yang ada saat ini, mengembangkan produk berbasis informasi yang dapat diakses di web. Adapun keuntungan telekomunikasi di negara Indonesia. Yang pertama, individu mampu bertatap wajah dengan individu yang lain atau bisa disebut dengan video call. Tentu, teknologi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di seluruh dunia karena selain memudahkan, setiap individu juga menambah wawasan mengenai pengetahuan dan juga tentang negara lain. Dalam kaitannya dengan telekomunikasi, bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, komunikasi satu arah atau simplex. Dalam komunikasi satu arah, pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya, pagar, televisi, dan radio. Dan untuk yang kedua adalah komunikasi dua arah atau duplex. Dalam komunikasi dua arah, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya yaitu telepon. Untuk yang ketiga yaitu komunikasi semi dua arah atau hal duplex. Dalam komunikasi semi dua arah, pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Contohnya handtalkie, fax, dan chat room. Ukurannya berdasarkan kepada penciptaan teknologi yang dilihat dari perolehan hak paten dan royalti, sumbangan ekspor teknologi terhadap barang ekspor, difusi inovasi teknologi lama yang dilihat dari jumlah pengguna telepon, dan pemakaian listrik. Tingkat pendidikan penduduk berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan angka partisipasi kasar penduduk yang menempuh pendidikan di bidang iptek. Namun, dari kasus yang sebelumnya terjadi bahwa salah satu perusahaan telekomunikasi yaitu PT Indosat berubah kepemilikan yang semula milik Indonesia menjadi milik privat oleh negara lain, di mana pada saat itu Presiden Indonesia mengatakan bahwa faktor penyebab dijualnya PT Indosat karena munculnya krisis pada tahun 1998. Dari banyaknya kepemilikan umum menjadi milik pribadi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak yang positif ialah meningkatnya tingkat profesionalis kinerja dari sebuah perusahaan, meningkatkan rating perusahaan, mengurangi defisit APBN, dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Dan untuk dampak negatifnya ialah pendapatan negara semakin menurun karena sebagian saham sudah milik pribadi, reputasi negara dan pimpinan negara juga menurun, dan negara akan mengalami kemunduran. Berdasarkan data United Nations for Development Program UNDP pada tahun 2013, indeks pencapaian teknologi Indonesia berada pada urutan ke-60 dari 72 negara. Ukurannya berdasarkan kepada penciptaan teknologi yang dilihat dari perolehan hak paten dan royalti, sumbangan ekspor teknologi terhadap barang ekspor, difusi inovasi teknologi lama yang dilihat dari jumlah pengguna telepon, dan pemakaian listrik. Tingkat pendidikan penduduk berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan angka partisipasi kasar penduduk yang menempuh pendidikan di bidang iptek. Dampaknya pada masyarakat Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, dan perkembangan teknologi membuat para pekerja mau tidak mau menambah kemampuannya. Namun, perkembangan teknologi
di Indonesia juga memiliki dampak negatif, yaitu terlalu transparan sehingga semua orang bisa membuat konten yang merupakan konten pornografi. Selain itu, orang bisa memasukkan data pribadinya pada website tidak diketahui sehingga mengancam privasi orang tersebut. Dan menurut saya, berkembangnya teknologi di Indonesia sangat membantu dalam kemajuan negara kita sendiri. Jadi, alangkah baiknya pengguna-pengguna internet sebelumnya diberikan penyuluhan terlebih dahulu akan dampak positif dan dampak negatifnya, agar tidak terpengaruh dan mengancam diri sendiri. Sekian dari saya tentang penjelasan perkembangan teknologi telekomunikasi di Indonesia ini.